warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Rahma Martono. Baik, di sini saya akan mempraktikkan MVT atau manual visceral fisioterapi. MVT ini sebagai salah satu bentuk exercise fisioterapi untuk mengobati segala gangguan pada visceral. Nah, gangguan visceral yang dimaksud di sini adalah segala komponen masalah yang terjadi di rongga dada atau rongga abdomen. Di antaranya ada jantung, ada paru-paru, ada hepar, pankreas, lambung, usus halus, usus besar descending, dan usus besar ascending, usus besar transversus, kemudian menuju ke rectum. Ada ginjal kanan, ginjal kiri, glien dan sigmoid, laser omentum, coecum dan Schweitzer omentum, greater omentum. Lanjut menggunakan abdominal wedge. Nah, di sini kita membentuk pola, kemudian dari kosta kanan menuju ke sphenoideus. Nah, kita tinggal tarik garis sphenoideus ke kosta yang paling bawah sampai ke sias kiri dan kanan, kemudian sambungkan. Tinggal di garis. Kemudian yang di tengah adalah greater omentum. Nah, tinggal di garis. Kemudian ditarik seperti itu. Nah, setelah itu garisnya dihubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian greater omentum. Nah, di situ diberi garis. Di situ ada greater omentum. Kemudian di pinggir situ di situ ada fascia ligamen. Nah, di situ, kemudian di sampingnya itu, di situ merupakan kanan dan kiri. Di situ ada glacier omentum. Nah, kiri dan kanan. Terkait coecum yang sebelah kiri, kemudian yang termasuk sigmoid. Ketika ada masalah terkait dua itu, maka terjadilah masalah tungkai seperti rasa berat, kebas, kesemutan, dan tidak enak pada tungkai. Nah, kira-kira 2/3 jari dari umbilikus dari sebelah kanan kita temukan gallbladder, dan sebagian terpuji di situ adalah hepar. Di situ adalah usus 12 jari. Nah, di dalam situ adalah costa bertemu dengan ductus dan gallbladder, kemudian bertemu dengan lambung dan pankreas. Ductus itu adalah saluran. Terima kasih. Di pinggir situ di situ ada fascia ligamen. Nah, di situ, kemudian di sampingnya itu, di situ merupakan kanan dan kiri. Di situ ada glacier omentum. Nah, kiri dan kanan.
terkait soikum yang sebelah kiri, kemudian yang termasuk stimoid. Ketika ada masalah terkait dua itu, maka terjadilah masalah tungkai seperti rasa berat, kebas, kesemutan, dan tidak enak pada tungkai. Nah, kira-kira 2/3 jari dari umbilikus dari sebelah kanan kita temukan gallbladder, dan sebagian terpuji di situ adalah hepar. Di situ adalah usus 12 jari. Nah, di dalam situ adalah costa bertemu dengan ductus dan gallbladder, kemudian bertemu dengan lambung dan pankreas. Ductus itu adalah saluran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan video dari teman saya sebelumnya mengenai manual visual teknik. Nah, untuk organ-organ visual teknik ini ada dua, ada di rongga dada dan ada di abdominal. Nah, untuk di abdominalnya ini dibagi menjadi 9 bagian seperti pada gambar pada pasien. Nah, di bagian sini di bawah kosta kiri dan kosta kanan bertemu dengan ductus dengan hepaticus, ductus gallbladder. Ductus itu adalah saluran. Ductus dari lambung dan dari pankreas bertemu di dalam. Nah, duodenum itu atau usus 12 jari itu adalah pertemuan antara yang telah saya sebutkan tadi. Nah, fungsi dari keempat tadi yang saya sebutkan itu baik dari proses, setelah itu hasilnya, dan termasuk dengan sampah-sampahnya. Kemudian masuk ke usus 12 jari. Termasuk dari gastor atau lambung dikenal dengan asam lambung seperti lipase, amilase, dan tripsin. Nah, asam lambung ini kalau diambil satu tetes kemudian disentuhkan ke kulit, maka kulit akan langsung terbakar. Tapi ketika asam lambung tersebut masuk di duodenum, kemudian dinetralisir, kemudian maka tidak akan berbahaya bagi usus. Nah, ketika ada gangguan lambung, maka harus dilakukan proses sedemikian rupa. Selanjutnya kemudian lanjut ke pankreas seperti pada gambar. Nah, seperti pada gambar itu ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 1 itu kaput dan yang ketiga itu ekor. Nah, usus halus ini dan nomor 2 itu adalah korpus. Nah, kemudian usus halus ini seperti yang digambarkan, kemudian ada batasannya, kemudian di bagian bawah-bawahnya adalah rektum. Kemudian bisa dilihat di bagian ginjal kosta 11-12 bisa digeser, tapi balik dulu. Oke. Di bagian atas itu merupakan ginjal sebelah kanannya. Ginjal kanan ini terutama jika ada kolesterol. Kemudian balik, kemudian di
di bagian sini agak lebih tinggi sedikit tinggi sedikit. Di situ adalah ginjal sebelah kiri terkait dengan hipertensi. Nah, kemudian 3 jari di bagian umbilicus ini adalah tuber fallopi. Kemudian di bagian situ itu yang 2 itu adalah ovarium. Di bawah pankreas sampai ke dalam, kemudian di bawahnya kosta akan ketemu dengan lambung. Dan di vertebra 9, 10 dan 11 balik dulu deh. Di situ kosta 9 itu kita tahu ada angulus scapula, inverse scapula, ditarik ke belakang, ketemu kosta 9, 10 dan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmat Ilham dari Fakultas Keperawatan Prodi Fisioterapi Angkatan 2019. Jadi pada kesempatan ini saya akan menunjukkan abdominal watch. Jadi fungsi dari abdominal watch itu sendiri adalah untuk menunjukkan organ-organ pada tubuh. Baik, jadi saya akan menunjukkan abdominal watch. Jadi prosedur abdominal watch itu yaitu kita meletakkan tangan kita di atas perut pasien. Kemudian nanti untuk menunjukkan organ yang lainnya kita tinggal gerakan seperti ini. Gerakannya itu sekitar 45 derajat. Jadi baiklah, kelingking saya ini menunjukkan letak dari ginjal kanan. Kemudian jari yang ini menunjukkan letak dari hepar dan juga gallbladder. Kemudian jari tengah saya itu menunjukkan greater dan omentum. Kemudian jari telunjuk saya ini menunjukkan letak dari 3 organ yaitu lambung, pankreas dan juga lien atau limfa. Kemudian ibu jari saya menunjukkan letak dari ginjal kiri. Kemudian kita gerakan seperti ini sekitar 45 derajat. Nah, jari kelingking saya ini menunjukkan letak hepar dan juga gallbladder. Kemudian jari manis saya itu menunjukkan letak dari greater omentum. Kemudian jari tengah saya menunjukkan letak dari 3 organ, yaitu lambung, pankreas, dan juga limfa. Kemudian jari telunjuk saya ini menunjukkan letak dari ginjal kiri. Kemudian ibu jari saya menunjukkan letak dari lesser omentum dan juga sigmoid. Kemudian kita gerakan lagi seperti ini. Nah, jari kelingking saya ini menunjukkan letak dari greater omentum. Kemudian jari yang ini menunjukkan letak dari 3 organ, yaitu lambung, pankreas, dan juga limfa. Kemudian jari tengah saya menunjukkan ginjal kiri. Kemudian jari telunjuk saya itu menunjukkan lesser omentum dan juga sigmoid. Kemudian ibu jari saya menunjukkan letak dari organ kelamin dan juga bladder. Kemudian kita geser lagi seperti ini, sekitar 45 derajat. Nah, jari kelingking saya ini menunjukkan letak dari 3 organ yaitu lambung, pankreas dan juga lien atau limfa. Kemudian jari manis saya ini menunjukkan letak dari ginjal kiri. Kemudian jari tengah saya menunjukkan letak dari lesser omentum dan juga sigmoid. Kemudian jari telunjuk saya itu menunjukkan letak dari organ kelamin dan juga bladder. Kemudian ibu jari saya menunjukkan letak dari lesser omentum dan juga cecum. Kemudian kita kembali ke posisi seperti ini. Ketika kembali ke posisi seperti ini, kita kembali ke posisi awal, di mana jari telunjuk saya ini merupakan ginjal kiri. Kemudian jari manis saya menunjukkan hepar dan juga gallbladder. Kemudian jari tengah saya menunjukkan letak dari greater omentum. Kemudian jari telunjuk saya menunjukkan
letak dari 3 organ, yaitu lambung, pankreas, dan juga lien atau limfa. Kemudian Ibu Jarsa ini menunjukkan letak dari ginjal kiri. Yang pertama itu untuk ginjal di sebelah kanan, jangan lupa tekuk lututnya, pastikan lututnya ditekuk, kemudian taruh tangan di bagian bawah itu kosta 11-12 posterior, kemudian tangannya sampai sini, tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong, dan ini bisa dilakukan 8-12 kali. Selanjutnya untuk usus ada 3 segmen, itu untuk duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Ini untuk segmen atas 8-12 kali. Kemudian untuk segmen tengah juga pun begitu, 8-12 kali. Segmen bawah pun 8-12 kali. Yaitu untuk yang kedua, untuk yang usus itu kita bisa pakai seperti lingkaran, yang ini naik ke atas dan ini ke bawah, jadi seperti ini. Ini bisa diulang 8-12 kali. Selanjutnya untuk hepar sebelah kanan itu kita ambil yang kosta 10, karena itu adalah batas dari hepar. Kemudian tangan satu masuk ke dalam kosta seperti ini, kemudian tarik, tarik, tarik. Ini dilakukan 8-12 kali. Selanjutnya untuk hepar itu kita pegang di bagian kosta, kemudian kita dorong ke arah anterior caudal. Kemudian yang ketiga itu kita dorong ke anterior kranial. Nah, masing-masing ini bisa dilakukan 8-12 kali. Itu teknik pump. Kita minta pasiennya untuk menarik nafas. Coba narik nafas, Ibu. Tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, ini bisa dilakukan 8-12 kali. Untuk kasus nyeri haid pada wanita, yang pertama itu kita tekutkan kedua lutut, kemudian kita ukur 3 jari di bawah umbilikus, kemudian kita tekan ke bawah, lalu kita tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Ini untuk menstimulasi uterusnya. Bisa dilakukan 8-12 kali hitungan. Nah, selanjutnya untuk tuba Falopi itu bentuknya kan seperti ini. Itu bisa kita lakukan palpasi, dilakukan exercise seperti ini. Kita tekan, tarik, tekan, baru tarik, tekan, tarik, tekan, kemudian tarik. Ini bisa dilakukan 8-12 kali juga, baik kanan ataupun kiri. Terus untuk ovariumnya itu tekan, kemudian putar, tekan, putar, tekan, putar, tekan, putar. Itu bisa dilakukan 8-12 kali.